Halo internet, selamat datang di Motoram. Kali ini aku akan perjalanan menuju ke Puncak Rengit. Puncak Rengit adalah puncak tertinggi yang ada di daerah Tuban. Yang selama ini kita tahu bahwasannya di daerah Tuban itu Puncak Rengit itu daerah Tuban itu daerah yang identik dengan pantai. Jadi memang Puncak Rengit ini mempunyai keunikan sendiri. Keunikan apa yang akan aku tunjukkan di sini? Ikuti terus perjalanan ini dan kita akan mengungkap sisi hal-hal yang ada di Puncak Rengit. Dan kita nanti akan sarapan di sana. Dan kebetulan aku dengan Mas Hendri ini lagi perjalanan menuju ke sana. Kami perjalanan pagi-pagi buta, tidak ada apa-apa dan lain sebagainya. Jadi ya intinya kami ingin mencari sunrise di sana, gitu kan? Karena ini hari apa ya ini? Hari Kamis ya, masih hari Kamis. Dan hari ini suhunya itu sangat-sangat dingin di Bojonegoro, sekitar 20 derajat Celcius kalau di HP. Itu udah setara di dataran tinggi ya, rata-rata dataran tinggi itu suhunya sekitar segituan, 20 derajat sampai 15. Kalau di daerah gunung bisa sampai di sekitaran di bawah 17 seperti itu. Jadi ini adalah fenomena alam juga karena angin dari Australia menuju ke Indo ya. Jadi memang hal ini membuat beberapa daerah di Jawa terutamanya ini mengalami kenaikan penurunan suhu seperti itu. Jadi memang ya ini fenomena alam biasanya ini terjadi di bulan-bulan Juni, pertengahan tahun itu pasti terjadi seperti ini. Dan kadang-kadang juga hujan yang tidak menentu ya, terutama. Jadi buat petani tembakau ini yang sangat disulitkan dengan hal itu karena cuaca hujan yang tidak menentu seperti itu ya. Dan kita akan perjalanan dan kita akan langsung aja bagaimana perjalanan ini akan terlaksana dan terekam di video kali ini. Jadi di sini aku melewati jembatan Gelendeng penghubung antara Bojonegoro dan Tuban. Nah dari jembatan Gelendeng ini melewati Bengawan Solo dan jembatan ini termasuk jembatan yang sudah tua. Dan sejarahnya juga di jembatan itu adalah penghubung untuk mobilitas dan transportasi tentara-tentara Belanda pada waktu tersebut. Melewati jalan Pakah Ponco, sebenarnya bisa melewati di Pasar Rengel. Jadi ada dua opsi yang bisa kalian pilih. Tapi di sini dari Maps ternyata menganjurkan melewati Pakah Ponco dan mengarah ke Bektiharjo. Jadi perjalanannya itu total dari pusat kota Bojonegoro ke Puncak Rengit itu sekitar 20 km. Jadi memang kalau
Kalau perjalanan seperti itu mungkin 30 menit sampai 40 menit perjalanan dari Kabupaten Bojonegoro. Tapi dari Tuban itu sepertinya lebih jauh 5 km. Jadi lebih dekat dari Bojonegoro. Yang gede piro, Pak? Empat kilo lagi. Iya. Wis kaya ning ndi? Kilo sing nyenengno. Oke. Yo, ini sing gede. Apa nih? Oh, kira gede. Nah, di sini sinar matahari sunrise-nya sudah mulai muncul. Sebenarnya belum telat, cuman di sini terlihat masih banyak awan ya. Mungkin awannya terlalu tebal dan lain sebagainya, yang akhirnya sinar mataharinya kurang keras. Jadi ada yang sinar yang melewati awan dan langsung menyinari itu cahayanya berbeda seperti itu. Jadi di sini udah mulai sampai di puncak dan bisa dilihat ini tanjakannya tidak begitu terjal sebenarnya, lebih terjal kerakalan dan lain sebagainya. Batuannya itu batuan yang sepertinya batuan kapur, tapi kurang tahu ya, nanti kita tanya Mas Hendri. Ini adalah puncak Rengit. Yuk, iya. Hah? Jadi rene sore-sore. Arep ngopi kan pas nek ono to anune. Tenggelam. Ono tenggelam ya sih? Iya, betul. Tapi ini kita sedikit tidak beruntung karena srengenge nih. Wis ketok. Enggak, ketutupan awan. Ini angin juga lumayan kencang nih. Ini anginnya dari. Setibanya di puncak Rengit, ternyata angin yang lumayan kencang ini cukup ngeganggu bagi orang yang punya rambut panjang. Tapi disinilah puncak tertingginya Kabupaten Tuban dengan ketinggian tidak lebih dari 500 mdpl. Pagi hari sudah cukup dingin. Puncak Rengit ini adalah deretan pegunungan kapur yang membentang dari barat ke utara. Orang-orang biasa menyebutnya dengan Pegunungan Kendeng Utara. Ciri-cirinya terlihat dari bagaimana batu-batuan berwarna putih kekuningan dan banyak rongga. Rongga ini memang disebabkan karena sifat dari batuan kapur itu sendiri, mudah larut dengan air. Sehingga wisata di Tuban ini lebih banyak dengan wisata goa. Gimana Mas perjalanannya? Mau? Lumayan. Memang kalau dilihat dari map itu agak jauh, malas. Tapi kalau udah dijalani ya
just enjoy your journey. Kapan hari aku kesini itu bareng Mas Agni, bareng ini titik perpisahannya. Maksudnya waktu itu aku belum tidur sama sekali, Terus memaksakan diri buat ikut jalan juga. Nah akhirnya wah sampai sini aku kalang kabut kayak mataku sumpek dan sebagainya, dan itu posisi udah jam berapa ya? Jam 9 malam. Enggak, jam 9 Pagi. jam 8 pagi. Aduh ini musim. Terus akhirnya pisah lah aku. Pulang duluan atau gimana? Pulang duluan lah. Tidur lagi aku. Mau tidur lagi yuk. Bener-bener udah tidur cuman memaksakan diri. Terus yang masak ini lanjut kemana? Ke Perataan. Nah, tapi kan aku waktu lihat di map itu ternyata aku pengen lebih dari itu gitu. Bukan cuman Perataannya aja. Kayak harusnya kan ada aliran sungainya. Ya. Harusnya aliran sungai itu aku masih nyari kayak yang di Grobogan itu. Karena kalau di Grobogan kan dia kan alami ya. Batuan-batuannya, terus sungainya dan lain sebagainya. Tapi karena pengelolanya kurang memperhatikan estetika dari yang ada di Grobogan itu, ya akhirnya yang udah pernah kesana waktu dulu ya udah nggak pernah kesana lagi, karena itu balik lagi penataan ruang, penataan tempat-tempat orang-orang jualan-jualan itu udah semrawut. Sayang banget itu, cornya banyak yang makan di batuan di pinggir-pinggirnya. Nah, apalagi di sana itu aku dapat info, tapi aku belum mau sana mas. Bahwasanya di sana ada kafe. Bukan udah lama toh, Mongkai de Nah, Cafe, Monkey de Cafe itu udah lama banget. Itu kan yang dulu mas, ini ada yang baru lagi. Baru lagi. Oh, Tapi beda pengelola. seharusnya kalau aku pribadi waktu dulu ada Monkey de Cafe itu, ini nggak diurus ya. Gak apa-apa. Itu apa ya? Tempatnya asik dulu, Nah. belum semerawut sekarang. Jadi emang kalau ke situ malam-malam nongki atau sore itu enak. Dulu aku sempet ngajak teman-temanku yang dari luar kota ke situ, sering. Nah, potensinya tuh sebenarnya. Nah, mungkin ini di Puncak Rengit ini juga aku juga bakal merekomendasikan sih untuk kalau cari dataran tinggi, nanti habis dari dataran tinggi ke sungai gitu kan. Jadi perjalanannya itu dari atas Ke bawah. Nanti penataannya nggak semrawut dan nggak merusak yang Betul. udah. Kalaupun ada bangunan-bangunan permanen, itu juga ya mohon ditata ulang aja, dipikirkan secara baik-baik. Betul. Jadi ini untuk bagian pertamanya, nanti akan ada bagian kedua, dan bagian kedua yang bagian terakhir. Terima kasih sudah mendukung perjalanan ini, dan juga terima kasih sudah menonton sampai habis. Bagian kedua adalah bagian yang paling seru dibanding bagian pertama ini. Jadi apabila ada kesalahan dari informasi yang aku berikan, mohon dikoreksi di kolom komentar, dan jangan sungkan untuk memberikan koreksi itu kepada motoran, karena motoran ini sangat terbuka dengan komentar-komentar kalian, dan menambah bagaimana diskusi kita ini akan lebih beragam lagi yang telah kalian sampaikan di video ini. Terima kasih.
ini dia Salam beturing. 200. Salam internet. Aku sih nggak habis pikiri, ngerti nggak sih sing puji sing gorengan itu X 100 pi 2 atau berapa itu? Oh iya S100 ya tadi. Kali ya. Itu harga Bekasi karo anyare arek Bekasi nggak sih? Akhirnya tau. Terus budget kan. Hah? Ngomongnya terus budget. Iya, 200 atau 100. Iya